Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, masih di hari yang sama ya, meneruskan informasi tadi pagi di tanggal 11 Januari 2023 guys. Dan kita langsung aja ya untuk update global crypto market cap, di mana untuk sore ini ya masih ada kenaikan guys, meskipun tipis di 0,72% ya. Begitu juga dengan Bitcoin untuk waktu 24 jam ini masih hijau, meskipun tidak terlalu signifikan untuk pergerakannya di 0,25% ya. Kemudian Ethereum tipis merah guys di 0,55%. Begitu juga dengan BNB merahnya tipis di 0,06%. XRP masih hijau di 3,03%, lumayan banget ya. Begitu juga dengan Polygon, Litecoin juga masih hijau. Solana tipis merah ya di 1,96%, dan rata-rata kalau kita lihat di sini cukup bervariasi ya. Ada yang hijau dan ada yang merah. Ini membuktikan bahwa market juga masih menunggu untuk update terbaru ya. Mungkin ada isu apa tentang CPI yang akan rilis besok ya. Dan ini akan menjadi berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh para investor yang akan menentukan langkah apa yang akan diambil ke depannya guys. Oke. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat pada chart ini ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan setelah pergantian candle tadi pagi ya. Masih bertahan di harga sekitaran 17.400-an ya, dan kayaknya memang benar ini benar-benar menunggu sentimen yang ada ya tentang CPI nanti yang akan rilis besok. Dan ini membuktikan kalau para investor baik yang paus ataupun retail ini sedang menunggu ya. Jadi kita juga harus menunggu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh mereka, dan kita bisa ikut ya nanti apa yang dilakukan oleh mereka. Dan tentu saja ya jika memang sesuai dengan prediksi ya, untuk hasil CPI nanti kemungkinan akan naik dan akan mencoba untuk retest di area ungu ini guys, dan juga retest di area MA100 ini guys. Nanti kita akan update lagi guys untuk informasi selanjutnya, dan kita langsung aja ke infonya guys. Yang pertama ya dari harian newsbtc.com ya, di sini diinformasikan bahwa sinyal bullish khususnya untuk Bitcoin ya, dimana paus Bitcoin ini melakukan pembelian sebanyak 20.000 Bitcoin guys. Nah ini lumayan banget ya. Jadi paus Bitcoin kini mulai mengumpulkan Bitcoin sekali lagi, dan ini terjadi pada saat pasar kripto yang melihat harga yang berjuang ya, yang ditandai dengan momentum yang rendah. Dan sekarang dengan para investor besar ini meningkatkan kecepatan investasi mereka guys, dan mungkin ada lebih banyak pergerakan di cakrawala untuk Bitcoin ini. Paus Bitcoin mengisi tas mereka. Jadi dari data agregator on-chain sentiment menunjukkan bahwa para whales Bitcoin ini yang besar ya, khususnya bagi whales yang memegang antara 1.000 sampai 10.000 Bitcoin, ini mempercepat untuk akumulasi mereka guys. Dan selama 5 hari ini investor besar ini telah menambahkan lebih dari 20.000 Bitcoin ya ke saldo mereka, dan menjadikannya tren akumulasi yang signifikan guys. Akibatnya para whales Bitcoin ini sekarang memiliki total 4,5 juta Bitcoin guys, dan angka ini mewakili sekitar 23,7% ya dari total pasokan Bitcoin yang beredar saat ini, menunjukkan bahwa akumulasi ini mungkin telah berperan ya dalam tren pemulihan yang dicatat oleh Bitcoin selama 2 hari terakhir. Tren akumulasi yang muncul di tengah aktivitas rendah yang dicatat oleh para paus Bitcoin besar ini ya, seperti yang dilaporkan oleh Bitcoinist, transaksi paus besar turun menjadi hanya 19% ya dari total transaksi Bitcoin, yang menunjukkan kelelahan ya di pihak dompet besar ini guys. Namun akumulasi data baru menunjukkan permainan yang lebih jangka panjang di bagian para whales ini guys. Ini juga menunjukkan bahwa kesediaan untuk membeli pada level saat ini yang dapat berarti bahwa paus Bitcoin dapat percaya ya bahwa harga aset digital mungkin telah mencapai titik terendahnya. Kemudian pertanyaannya, apakah Bitcoin ini akan melanjutkan tren naiknya guys? Jadi kalau kita lihat ya, Bitcoin sekarang itu diperdagangkan dengan nyaman di atas level $17.000 ya, setelah rally akhir pekan mendorongnya ke atas level teknis yang penting. Pada harga saat ini, aset digital ini tertambat tepat di sekitar rata-rata pergerakan 50 hari ya, atau MA50 di $17.212 ya, yang menempatkannya dalam posisi yang penting guys. Dan level tersebut berarti bahwa cryptocurrency dapat berayun ke arah manapun, dan terlebih lagi tidak perlu banyak hal yang memicu kemiringan ini guys. Jadi meskipun akumulasi para paus besar ini mungkin telah menjadi bagian dari pemicu tren naik, perlu ada lebih banyak permintaan ya agar Bitcoin terus naik dan berhasil menembus di rata-rata pergerakan MA50 atau 50 hari ini guys, seperti yang terlihat ya dari grafik ini. Dan jika jatuh di bawah level ini, maka dukungan atau support untuk Bitcoin masih berada di $16.600 ya, dan ini bisa berarti kehilangan sekitar 50%
$17.500 dari nilai Bitcoin. Namun jika momentum meningkat, maka Bitcoin akan menguji resistensi di $17.500 sebelum akhir minggu ini. Nah, ini menarik ya, kalau kita melihat pergerakan dari Bitcoin ini, kita tunggu aja nanti apa efek dari CPI yang akan rilis besok guys. Dan kita langsung ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian baincrypto.com ya. Di sini diinformasikan bahwa crypto.com guys, ini mendelis atau mengeluarkan tether ya di Kanada untuk memenuhi peraturan kripto yang diperbarui guys. Jadi pertukaran kripto aset dan penyedia dompet crypto.com telah mengumumkan bahwa mereka akan menghapus tether, dalam hal ini adalah stablecoin-nya ya, yaitu USDT untuk orang Kanada guys. Jadi crypto.com baru-baru ini mengirim email kepada pelanggan Kanadanya dan memberitahu mereka bahwa tether tidak akan didukung pada 31 Januari mendatang. Perusahaan menyatakan bahwa pada tanggal tersebut mungkin mereka akan menghapus USDT dan menangguhkan semua transaksi USDT. Perusahaan itu memperingatkan ya, silakan ambil tindakan segera untuk meninjau saldo USDT Anda dan mengambil tindakan yang diperlukan, misalnya penarikan atau konversi ya, sebelum tanggal efektif, yaitu di 31 Januari guys. Seperti yang terlihat ya di akun Twitter OKHotshot ini, kalian bisa cek sendiri. Crypto.com akan menambahkan bahwa pertukaran tidak akan lagi mendukung perdagangan, penyetoran, dan juga penarikan tether ya sejak tanggal tersebut, dan tidak akan mengkreditkan setoran USDT apapun setelah Januari. Semua saldo USDT yang tersisa akan secara otomatis ya dikonversi ke USDC tambahnya. Menurut seorang juru bicara, langkah ini untuk mematuhi peraturan setempat. Crypto.com telah menghapus USDT untuk pengguna di Kanada sesuai dengan instruksi dari Komisi Sekuritas Ontario atau OSC sebagai bagian dari upaya pra pendaftaran kami untuk lisensi dealer terbatas. Pada bulan Desember, Administrator Sekuritas Kanada atau CSA meningkatkan pengawasan peraturannya terhadap kripto dan stablecoin. CSA terus memantau dan menilai keberadaan dan peran stablecoin di pasar modal Kanada, katanya guys. Sebagai hasil pekerjaan yang sedang berlangsung ini, CSA berpandangan bahwa stablecoin atau pengaturan stablecoin dapat merupakan sekuritas dan atau turunannya guys. Masih harus dilihat ya apakah ada bursa utama di Kanada lainnya yang mengikutinya guys. Dan selain itu, crypto.com menjadi sorotan akhir tahun lalu karena kekhawatiran mengenai cadangannya yang sangat didukung oleh token yang tidak liquid guys. Ini menarik juga ya mengikuti perkembangan dari stablecoin USDT ini guys, karena efeknya akan sangat masif jika terjadi apa-apa dengan USDT ini ya, karena stablecoin USDT ini merupakan stablecoin dengan market cap yang cukup besar guys, dan bisa dibilang yang paling besar ya, nomor satu di cryptocurrency. Kemudian kalau kita melihat prospek dari ekosistem stablecoin itu sendiri ya, jadi Tether dengan stablecoin USDT tetap menjadi stablecoin terbesar di dunia dengan pasokan yang beredar sebesar 66,3 miliar USDT, dan hasilnya ini memberikan pangsa pasar sebesar 48% ya menurut CoinGecko. Menyusul penyusutan pasokan sebesar 21,6% dari Mei hingga November 2022, pasokan Tether mulai sedikit meningkat guys, dan peringkat kedua Circle memiliki pangsa pasar 32% ya dengan 43,7 miliar USDC yang saat ini beredar. Circle juga mengalami penurunan pasokan sebesar 22% ya selama tahun 2022 ini ya, dengan produknya stablecoin dari Circle ini yaitu USDC guys. Jadi begitu juga dengan Binance USD adalah stablecoin terbesar ketiga ya dengan 16,4 miliar BUSD yang beredar sehingga memberikan pangsa pasar sekitar 12%. Dan selain itu ya, total kapitalisasi pasar dari semua stablecoin adalah 137 miliar dolar guys, mewakili 15,4% dari seluruh kapitalisasi pasar kripto. Keren ya. Kita lanjut informasi berikutnya, dan ini berhubungan dengan Binance USD ya. Kita lansir dari forecast.news ya, di mana stablecoin BUSD dari Binance ini tidak selalu dijamin sepenuhnya guys. Ini menurut laporan ya. Jadi Binance Global sebagai pertukaran kripto terbesar di dunia telah mengakui kekurangan dalam sistemnya yang kurang menjamin stablecoin yaitu BUSD berbasis BNB Smart Chain hingga 1 miliar US dollar guys setidaknya pada 3 kesempatan menurut laporan Rabu dari Bloomberg ini guys. Kemudian fakta-fakta yang ada di sini ya antara lain token atau yang dikenal sebagai BUSD yang dipatok Binance dirancang untuk mempertahankan nilai stabil 1 US dollar ya melalui cadangan versi BUSD lain yang berjalan di blockchain Ethereum. Kemudian BUSD berbasis Ethereum dijamin dengan dolar Amerika Serikat dan diawasi guys oleh perusahaan teknologi keuangan yang berbasis di New York yaitu Paxos Trust Company. Dan Binance mengklaim versi ini 10
sepenuhnya didukung oleh fiat. Proses mempertahankan dukungan melibatkan banyak tim dan tidak selalu sempurna, yang mungkin mengakibatkan penundaan operasional di masa lalu guys, kata juru bicara Binance menurut Bloomberg. Baru-baru ini prosesnya telah jauh lebih baik ya, dengan pemeriksaan perbedaan yang ditingkatkan untuk memastikan selalu didukung oleh $1. Juru bicara tersebut juga menambahkan ya bahwa tidak ada pelanggan yang terkena dampak meskipun ada perbedaan ini, tetapi tidak mengkonfirmasi ya berapa lama BUSD yang dipatok Binance tidak dijaminkan secara total atau kapan perusahaan pertama kali menyadari masalah ini guys. Binance membuat keputusan kontroversial pada bulan September untuk mengubah kepemilikan pelanggan dari 3 stablecoin yaitu USDC, PAX Dollar atau USDP, dan TrueUSD ya atau TUSD menjadi BUSD guys. Dalam sebuah langkah yang menurut perusahaan dan meningkatkan likuiditas dan efisiensi modal bagi penggunanya guys. Sebagai alasannya, stablecoin memainkan peran utama ya dalam industri kripto dengan memungkinkan investor mempertahankan nilai konstan dalam ekosistem yang sering berubah-ubah ini guys. Dan 4 dari 15 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar adalah stablecoin, termasuk BUSD yang saat ini memiliki kapitalisasi pasar tertinggi ke-7 ya di industri dengan 16,4 miliar US dollar menurut CoinMarketCap. Dan BUSD yang dipatok Binance dirancang untuk memungkinkan stablecoin beroperasi di blockchain Binance sendiri dan menyumbang 5,4 miliar US dollar dari total kapitalisasi pasar BUSD guys. Menanggapi berita tersebut ya, seperti yang dilansir dari cointelegraph.com, bahwa di sini Binance mendorong kembali ya terhadap laporan stablecoin yang tidak sepenuhnya didukung guys. Jadi pertukaran kripto mengatakan ada ketidakcocokan waktu ya dalam mendukung Binance untuk peg BUSD dengan BUSD yang tampaknya menunjukkan data di mana stablecoin tidak sepenuhnya didukung. Pertukaran kripto utama Binance awalnya mendorong kembali terhadap laporan Bloomberg bahwa stablecoin Binance peg BUSD-nya tampaknya tidak selalu sepenuhnya didukung oleh BUSD. Dalam postingan blog 10 Januari, Binance mengatakan dasar untuk laporan tersebut guys, yang kemudian diubah untuk mengklarifikasi perbedaan antara stablecoin yang dipatok dan didukung adalah ketidakcocokan waktu ya dalam mendukung Binance peg BUSD dengan BUSD guys. Berdasarkan analisis dari salah satu pendiri Chain Argo, Jonathan Reiter, outlet berita melaporkan bahwa Binance peg BUSD seringkali kekurangan jaminan antara tahun 2020 dan 2021, celah yang terkadang melebihi $1 miliar guys. Namun menurut bursa ya, stablecoin Binance USD atau BUSD miliknya ini sepenuhnya didukung oleh uang tunai USD dan cadangan setara uang tunai, dan Binance peg BUSD sepenuhnya didukung oleh BUSD guys. Ketidakcocokan yang dilaporkan tampaknya menunjukkan data di mana stablecoin tidak sepenuhnya didukung pada waktu-waktu tertentu. Meskipun ada perbedaan dalam data, tidak ada titik penembusan yang berpengaruh bagi pengguna, kata Binance. Juga tidak ada dampak pada BUSD pada ERC20 yang dikeluarkan oleh Paxos yang diatur oleh NYDFS dan diaudit setiap bulan ya, dan didukung oleh uang tunai USD dan cadangan setara kas. Regulator dan outlet media tampaknya mengalihkan lebih banyak perhatian mereka ke stablecoin setelah runtuhnya Terraform Labs dan token Terra USD-nya guys, yang sekarang dikenal sebagai Terra Classic USD. Platform kripto adalah salah satu yang pertama ya pada tahun 2022 dalam serangkaian kebangkrutan dan kegagalan yang termasuk Voyager Digital, Celsius Network, BlockFi, dan juga FTX yang mempengaruhi ribuan bahkan jutaan pengguna di ruang kripto guys. Tether sebagai salah satu stablecoin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasarnya mendapat kecaman atas tuduhan serupa ya bahwa token USDT-nya tidak sepenuhnya didukung dimulai dengan gugatan di tahun 2019 kemarin. Pada bulan September, seorang hakim Amerika Serikat memerintahkan Tether ya untuk memberikan bukti bahwa USDT-nya didukung 1:1 guys. Bitfinex dan Tether juga mencapai penyelesaian ya dengan kantor Jaksa Agung New York pada tahun 2021 yang setuju untuk membayar $18,5 juta karena salah mengartikan sejauh mana USDT didukung. Ini menarik ya mengikuti perkembangan dari stablecoin ini guys, karena memang ya dari kasus yang terjadi kemarin, contohnya untuk Terra Luna dan juga Terra USD yang membuat gempar ya, dan orang-orang sekarang itu lebih memperhatikan dalam hal perkembangan stablecoin, dan tentu saja ini menjadi perhatian khusus dari para investor. Dengan adanya stablecoin yang dimiliki oleh beberapa exchange ini harus jelas sumbernya ataupun cadangannya seperti apa, jadi harus jelas guys ya, karena ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan dari para investor itu sendiri guys. Nah pertanyaannya, bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian masih percaya dengan stablecoin atau kalian lebih suka dengan uang fiat? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.